Takumi Minamino menjadi Man of the Match vs Lincoln City. Takumi Minamino layak dinobatkan sebagai pemain terbaik alias Man of the Match vs Lincoln City pada putaran ketiga Carabao Cup 2020-2021. The Reds menang dengan skor telak 7-2. Minamino mencetak 2 gol diantaranya. 5 gol Liverpool lainnya datang dari Xherdan Shaqiri, Curtis Jones, Marco Grujic, dan Divock Origi. Hasil ini mengantar Liverpool ke putaran keempat ditantang Arsenal yang sudah terlebih dahulu lolos. Minamino tampil impresif pada pertandingan ini. Selain mencetak 2 gol, dia juga membuat 1 assist untuk gol Divock Origi. Gol pertama Minamino tiba di menit ke-18 yang menunjukkan ketajaman finishingnya. Lalu dia mencetak gol kedua ketika babak kedua baru berjalan 1 menit. WhoScored memberikan rating 9 untuk performa Minamino, bukan yang paling tinggi tapi terbukti komplit dengan 2 gol dan 1 assist. Tampil ciamik, Jurgen Klopp makin yakin akan masa depan cerah Curtis Jones. Manajer Liverpool, Jurgen Klopp semakin yakin dengan masa depan pemain mudanya Curtis Jones usai ia tampil apik dalam laga kontra Lincoln City. Dalam laga ini, Klopp membuat kejutan dengan menurunkan tim bermaterikan campuran pemain inti dan lapis kedua. Virgil van Dijk secara mengejutkan tampil sebagai starter. Curtis Jones dan Takumi Minamino menjadi bintang kemenangan Liverpool dengan masing-masing memborong 2 gol. Pertandingan di ajang Carabao Cup memang biasanya menjadi ajang bagi pemain muda seperti Jones untuk unjuk gigi seperti yang ia lakukan musim lalu. Saya pikir setiap pertandingan ideal untuk dimainkan Curtis karena kualitas yang dia miliki, keterampilan yang dia miliki. Babak pertama sangat bagus, awal babak kedua juga sangat bagus. Kemudian, ya masih ada ruang untuk perbaikan, namun saya pikir semua orang tahu pendapat saya tentang Curtis Jones. Dia adalah bakat yang luar biasa dan kami akan bersenang-senang dengannya. Saya cukup yakin di masa depan. Liverpool sedang mengalami krisis bek tengah. Liverpool kini dilanda masalah baru yakni krisis bek tengah karena 2 pemainnya cedera barengan. Tapi The Reds takkan belanja karena punya Fabinho. Saat Liverpool menghadapi Chelsea, Fabinho dipasang sebagai bek tengah mendampingi Virgil van Dijk. Tidak ada Joe Gomez atau Joel Matip. Bahkan dalam susunan pemain, Liverpool sama sekali tak menyertakan bek tengah. Hebatnya, Fabinho tetap tampil apik meski dadakan harus jadi partner Van Dijk. Fabinho mampu memutus serangan Chelsea yang mengandalkan Timo Werner dan Kai Havertz. Fabinho bisa saja dinobatkan jadi Man of the Match. Fabinho total membuat 86 umpan sukses, 12 kali merebut bola, 4 intercept dan 4 sapuan, terbanyak di antara pemain lain. Dengan bursa transfer masih dibuka hingga 5 Oktober, Liverpool masih punya waktu untuk mendatangkan bek tengah baru yang tidak punya riwayat cedera layaknya Gomez atau Matip. Bek Schalke, Ozan Kabak kabarnya jadi incaran Liverpool dan sudah proses negosiasi awal. Meski demikian, menurut The Athletic, Liverpool sudah menutup pintu untuk pemain baru dan fokus ke stok pemain yang ada saat ini. Transfer Liverpool sudah selesai. Dengan bergabungnya Diego Jota Sabtu kemarin, berakhir juga perburuan Liverpool di bursa transfer. Ya, transfer masuk Liverpool sudah selesai terkait penandatanganan Sarr dan Ozan Kabak. James Pearce membantah berita tersebut. Lini serang dan gelandang sudah cukup kuat untuk mempertahankan gelar. Liverpool mendapatkan Jota yang fleksibel dan bisa mengcover trio lini depan serta bisa berperan sebagai gelandang serang. Masuknya Thiago juga membuat lini tengah lebih bervariasi. Hendo dan Gini bisa kembali ke posisi terbaik mereka. Dalam 2 musim terakhir, kedua pemain tersebut dipoles menjadi gelandang bertahan. Begitu juga dengan sektor pertahanan, Liverpool sudah menemukan orang yang tepat sebagai pengganti Dejan Lovren. Klopp lebih memilih Fabinho sebagai pilihan keempat dibandingkan mendatangkan bek baru musim ini. Performa Fabinho vs Chelsea menjadi bukti Liverpool tidak perlu khawatir. Liverpool baru akan bergerak untuk mencari bek tengah baru tahun depan. Dalam kurun waktu 12 hari ke depan, pakar negosiasi Liverpool, Michael Edwards, dipastikan akan super sibuk karena langkah selanjutnya adalah menguangkan pemain yang tidak masuk skema musim ini. Marco Grujic, Harry Wilson, Ryan Brewster, Ben Woodburn, Nathaniel Phillips adalah nama-nama yang keluar dari Anfield entah itu sebagai pemain pinjaman maupun pindah secara permanen. Bagaimana nasib Alex Oxlade-Chamberlain di Liverpool setelah Thiago datang? Alex Oxlade-Chamberlain nampaknya masih punya masa depan di Liverpool setelah Jurgen Klopp dilaporkan menolak menjual sang gelandang di musim panas ini.
Kehadiran Thiago Alcantara memantik spekulasi transfer di tubuh Liverpool. Maklum, stok gelandang Liverpool saat ini berlimpah dan berhembus kabar bahwa Alex Oxlade-Chamberlain akan menjadi pemain yang dikorbankan. Namun The Mirror mengklaim bahwa Chamberlain masih bisa bernafas lega karena Jurgen Klopp tidak tertarik untuk menjualnya. Menurut laporan itu, Klopp menilai bahwa Chamberlain adalah pemain yang penting bagi Liverpool. Ia menilai versatilitas sang pemain sangat penting karena ia bisa bermain di beberapa posisi yang sama bagusnya. Untuk itu, ia merasa bahwa sang gelandang masih akan memberikan kontribusi yang besar bagi timnya. Namun laporan itu mengklaim bahwa Klopp tidak akan memberikan jaminan bahwa Chamberlain akan jadi pemain utama Liverpool. Ia diberitakan akan memberikan penilaian yang adil bagi para gelandang Liverpool. Ia akan mengamati perkembangan mereka selama sesi latihan The Reds. Kontrak Chamberlain di Liverpool masih cukup panjang, sang pemain masih akan membela The Reds hingga tahun 2023 mendatang. Thiago Alcantara langsung bikin rekor dalam debutnya bersama Liverpool. Thiago Alcantara resmi menjalani debutnya saat melawan Chelsea. Alcantara masuk pada babak kedua menggantikan kapten Liverpool Jordan Henderson yang mengalami cedera pinggang. Dalam laga debutnya, Alcantara langsung membuat para penggemar Liverpool kagum dengan penampilannya. Hanya tampil selama 45 menit, gelandang asal Spanyol itu langsung memecahkan rekor di Liga Inggris. Alcantara berhasil membukukan 75 umpan dalam 45 menit penampilannya di babak kedua. Capaian tersebut merupakan yang paling banyak di antara para pemain di Liga Inggris selama ini sejak 2003 sampai 2004. Selain itu, masuknya Alcantara juga dinilai membuat serangan Liverpool menjadi lebih kreatif dalam laga tersebut. Terbukti hanya 5 menit setelah Alcantara masuk, Liverpool langsung mencetak gol pertamanya lewat Sadio Mane. Penampilan ciamik Alcantara pun mengundang berbagai respon, tak terkecuali Jurgen Klopp. Klopp menyebut Alcantara sebagai pemain yang mampu mengatur ritme permainan. Klopp juga mengaku menyukai gaya permainan mantan gelandang Barcelona tersebut. Situasi kontrak Gini Wijnaldum. Wijnaldum sejatinya sangat ingin memperpanjang kontrak jangka panjang dengan Liverpool, durasi kontrak 5 tahun, namun Liverpool hanya bisa menawarkan 3 tahun saja dengan opsi 1 perpanjangan lagi di akhir masa kontrak. Gini menolak tawaran 3 tahun plus opsi perpanjangan dan tetap pada pendiriannya durasi 5 tahun. Dengan begitu, pemain Belanda ini berencana akan menghabiskan sisa karirnya di Anfield. Meski pembicaraan tidak berujung tercapainya kesepakatan, Gini tetap menghormati Liverpool dan Klopp yang telah membawanya ke Anfield di tahun 2016 lalu. Ia menolak tawaran klub lain termasuk Barcelona dan memilih bertahan hingga kontraknya berakhir per 30 Juni 2021. Gini sering membuat perbedaan saat pertandingan-pertandingan besar dan krusial, itulah yang membuat klub respect padanya. Gabung Liverpool, Fernando Torres larang Thiago lakukan ini. Ex-bomber Liverpool, Fernando Torres melarang Thiago Alcantara untuk tidak menyentuh papan This is Anfield di Stadion Anfield. Ia mengaku mendapat pesan khusus dari Fernando Torres. Mantan penyerang timnas Spanyol itu memintanya untuk tidak terburu-buru menyentuh papan This is Anfield yang ada di stadion. Fernando Torres mengatakan kepada saya untuk tidak menyentuh tanda This is Anfield sampai saya memenangkan trofi di klub. Jadi saya akan menghormati itu. Untuk bisa menyentuh tanda ini, Anda harus pantas untuk melakukannya dan mendapatkannya. Jurgen Klopp juga sempat mewanti-wanti para pemainnya untuk tidak buru-buru menyentuh papan This is Anfield itu. Ia hanya memperbolehkan mereka menyentuhnya kalau sudah berhasil meraih trofi juara. Saya telah memberitahu para pemain saya untuk tidak menyentuh tanda This is Anfield sampai mereka memenangkan sesuatu. Itu tanda penghormatan. Saya menyentuhnya ketika saya menjadi manajer Borussia Dortmund, tetapi kami kalah 4-0. Thiago pun dengan tegas mendukung keinginan manajernya dengan mengatakan, untuk menyentuh simbol itu, kami harus pantas mendapatkannya untuk memenangkan trofi sebanyak yang kami bisa. Itulah mengapa hari ini saya akan menghormati tradisi itu.